Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Phantom. Ya, bisa dibilang kemarin cukup mengebarkan ya, di mana Andrei Kronyei memutuskan untuk keluar dari industri cryptocurrency. Ya, kenapa bisa seperti itu? Lalu apa yang akan terjadi dengan Phantom? Ya, kita akan coba bahas semua di dalam video ini. So, langsung kita masuk ke videonya. Phantom, ya kita hari ini akan update mengenai Phantom. Jadi seperti yang kalian tahu kemarin beritanya rame banget ya di crypto Twitter, lalu juga di YouTube komen ya banyak yang bang gimana bang Phantom nih Andrei Kronyei ya. Kita bisa lihat ternyata ya Andrei Kronyei dia memutuskan untuk keluar dari dunia cryptocurrency dan ya otomatis aset ya dua yang paling terkait sama dia adalah yang pertama ya Phantom otomatis ya. Itu dia ngedrop signifikan ya 17,74% dalam 24 jam terakhir sampai titik sekarang ya. Dan Yearn Finance, untuk Yearn Finance juga kita lihat dia dropnya lumayan juga ya. Kemarin tuh basically berapa persen nih? Coba cek. Ya sekitar 9%-an. Ya lebih sedikit malah sebenarnya ya, lebih sedikit daripada Phantom. Jadi intinya bisa dibilang secara overall dia ya karena Andre memutuskan untuk keluar jadi ya secara TA juga lumayan menyeramkan ya. Bahkan sekarang kalau dilihat dari benar-benar daily-nya ya, kemarin open sama close-nya atau sama running-nya lebih tepatnya ya, sekarang ada di minus 21%-an ya, which is big. Oke, jadi pada hari ini kita akan coba update mengenai apa yang terjadi, kenapa Andrei Kronyei memutuskan untuk keluar, dan sebenarnya bukan cuma Andrei Kronyei saja. Yang memutuskan untuk keluar itu Andrei Kronyei dan satu lagi itu Anton Nell. Nah, dia juga nih colleague-nya dari si Andrei Kronyei, spesifiknya di Phantom Foundation ya. Jadi pada hari ini kita akan coba kupas semua dan kira-kira seperti apa nih ke depannya Phantom ya. Oke, dan kita masuk ke yang pertama nih. Ya bisa dibilang ini langsung intinya sih ya. Dimana kita tahu Yearn Finance dan FTM drop secara signifikan setelah Andrei Kronyei dan Anton Nell mengklaim bahwa diri mereka akan bukan menghilang ya, keluar dari dunia cryptocurrency ya. Nah, tentunya ngedrop ini kenapa ya? Karena kita tahu ini dua yang paling berkaitan dengan Andrei Kronyei. Ya, untuk Anton Nell dia juga bisa dibilang cukup penting dalam Phantom Foundation, tapi bisa dibilang fokusnya lebih ke Andrei Kronyei di dalam si berita ini. Ya, kita langsung masuk. Nah, di mana kita tahu Andrei Kronyei ini adalah sebuah developer DeFi yang cukup terkenal ya. Kenapa? Karena bisa dibilang project-project yang dia buat itu sangat-sangat inovatif dan out of the box jujurnya ya. Buat lo yang bingung, kenapa sih out of the box? Boleh coba cek video-video Phantom gue sebelumnya dimana ya cukup teknis tetapi very interesting gitu. Nah, sekarang seringkali Phantom dan Yearn Finance terutama ya, lebih parah sebenarnya keterkaitannya Yearn Finance sebenarnya ya. Untuk Phantom sebenarnya kita tahu masih ada beberapa orang lain gitu. Nah, tapi kalau Yearn Finance lebih kayak solely si ya, Andrei Kronyei ya. Tapi ya sebenarnya nggak juga ya, pada faktanya nanti kita bahas di belakang. Sebenarnya project Phantom maupun project Yearn Finance itu dua-duanya nggak one man show. Ada timnya di belakang ya. Jadi ya intinya pada video ini kita akan coba jelaskan seobjektif mungkin apa yang terjadi dan kedepannya akan seperti apa ya. Nah, lanjut ya. Kita bisa lihat bahwa ya tentunya FTM dan Yearn Finance ngedrop. Untuk Yearn Finance dia ngedrop 13%, untuk Phantom dia drop 15% dalam 24 jam terakhir. Nah, tentunya ini udah sedikit lama ya beritanya, sekarang udah lebih parah lagi dropnya ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia statement yang dikeluarkan oleh Anton Nell pada 6 Maret alias kemarin ya. Kita langsung bacakan. Andre and I have decided that we are closing the chapter of contributing to DeFi/crypto space. There are around 25 apps and services that we are terminating on 3rd of April 2022. Ditweet oleh Nell pada minggu kemarin. Nah, mungkin ini yang membuat markets bereaksi buruk terhadap berita ini ya. Mungkin kalau dia nggak nulis seperti ini akan sedikit berbeda. Kalau dia cuma bilang ya kita keluar. Nah, di sini dia mengatakan bahwa akan ada 25 apps dan services yang dia terminate. Nah, apa saja? Kita bisa lihat ada Yearn.fi, Keep3R Network. Kalau ini kan berarti ya ini ya, ini Yearn Finance. Nah, kalau yang spesifik untuk FTM yang kena tuh ini, Solidly ya. Nah, si Solidly ini bisa dibilang project yang cukup menarik banyak TVL kemarin-kemarin nih.
Nah, ini katanya bakal di terminate. Nah, ini yang membuat banyak orang cukup panik. Tetapi nanti di belakang kita akan coba jelaskan, sudah ada klarifikasi langsung dari Michael Kong, yaitu adalah CEO dari Phantom itu sendiri. Ya, jadi tenang, nanti kita akan coba kupas secara sedetail mungkin. Ya. Oke, dan kita lanjut lagi ke bagian yang mungkin lebih lebih spicy nih ya, dimana ternyata beberapa kontributor dari project-project yang terasosiasi dengan Kronye mengatakan bahwa mereka tuh kaget kenapa reaksi market ini ngedam terhadap news ini. Karena gini, salah satunya ya, ini adalah direct quote langsung dari seorang bernama Bantek ya. Ini gue nggak tahu cara bacanya gimana. Tapi dia adalah seorang developer dari Yearn Finance. Dia mengatakan bahwa kita translate-nya secara roughly aja kurang lebih ya. Orang mulai seperti mengubur Yearn Finance, lu sadar nggak sih ternyata Andre Kronje itu sudah lebih dari setahun nggak mengerjakan apapun di Yearn Finance, dia bilang. Dan bahkan kalau dia masih terus aktif bekerja di Yearn Finance selama setahun ke belakang, lu sadar kan ada lebih dari 50, ada 50 orang full time dan 140 orang part time contributors untuk membackup si Yearn Finance. Gitu. Jadi gini, kadang-kadang ya gue ngerti sih, Yearn Finance itu sangat-sangat synonymous dengan Andre Kronje. Tapi di waktu bersamaan orang suka lupa itu tuh sistemnya tim gitu ya. Mereka itu tim developer, bukan Andre Kronje saja gitu ya. Lanjut lagi ke bawahnya. Nah, di mana satu hal yang cukup penting harus kita mengerti mengenai sistem dari ya crypto in general ya, atau DeFi lebih spesifik di sini ya. Jadi DeFi application ini dibuild secara blockchain based smart contracts. Artinya apa? Secara desainnya dia itu lebih permissionless. Dan ini bisa continue function without the input from original developer. Jadi ini ya, Yearn Finance itu masih tetap bisa berjalan walaupun Andre keluar. Karena kenapa? Ya sudah beres gitu loh. Kesannya kalau kasarnya tuh codingnya udah selesai, ya tinggal dijalankan saja gitu. Ya. Nah, lalu selanjutnya lagi nih, ya. As long as contracts are immutable and don't require Andre's approval for changes, they will continue to work as deployed. Menurut siapa? Menurut James Hancock, yaitu adalah seorang mantan core developer dari Ethereum. Ya. Jadi intinya apa? Intinya yang ditekankan lagi bahwa nggak berarti Andre Kronje keluar, ini semua ekosistem akan mati. Ya, Phantom, Yearn Finance akan mati. Tidak seperti itu cara kerjanya. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi dibilang apa? What Kronje is shutting down is web pages that plug into those contracts. Apa yang ditutup oleh Kronje ini adalah web page yang bisa masuk ke kontrak tersebut. Jadi technically semua orang ya tentunya orang yang punya capability teknisnya ya bisa saja mendeploy UI untuk disambungkan lagi ke service ini. Ya. Jadi seperti itu gitu. Nggak berarti protokol ini semua akan mati. Tapi dia tambahkan, tapi nggak berarti semua orang mau ngelakuin. Semua orang bisa melakukannya secara teknis, tapi nggak semua orang ya mungkin punya insentif yang cukup untuk melakukan itu. Karena ya baik lagi, ya kayak sekarang lah pada faktanya orang semua berpikir bahwa wah ini Yearn Finance akan mati nih, atau wah Phantom akan mati karena Andre Kronje-nya keluar. Berarti nanti projectnya semuanya drop gitu, semua projectnya drop. Ya nggak juga, karena selama si kontraknya sudah kebuat dan dia nggak perlu approval dari Andre ya, which is ya immutable gitu ya, dia bisa berjalan terus gitu. Tinggal kesannya si web page yang punya si Andre ini digantikan dengan yang buatan si tim dev. That's it. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya nih, ini satu dilema yang jujurnya lumayan membingungkan juga nih ya. Kita tahu bahwa DeFi ini adalah sebuah trustless system. Ya, technically ini trustless walaupun bisa aja sih dibuat ya lebih centralized, tapi in general DeFi ini lebih ke trusted system. Dimana simpelnya adalah paling gampangnya kita bandingkan dengan perbankan. Perbankan lu harus percaya dengan bank yang lu pakai. Ya, kalau lu nggak percaya sama dia, ya udah berarti susah gitu, lu nggak bisa berbisnis. Sama kayak lu di centralized exchange lah ya. Centralized exchange lu harus percaya sama Binance misalkan. Lu harus percaya sama dia bahwa dia nggak akan nyolong duit lu. Gitu. Nah, kalau DeFi enggak, lu cuma perlu ngecek si kodenya. Kodenya bener nggak? Ya ini kodenya bisa kejebol atau nggak? Ada loophole nggak buat ditarik, buat di rug pull gitu kesannya. Nah, maka dari itu sistemnya itu adalah trustless gitu. Nah, tetapi di waktu bersamaan para investor itu juga mencari sebuah sosok ya. Apakah sosoknya kuat nggak di belakang dari si DeFi protokol ini? Dan kalau mau ngomong soal satu sosok kuat dalam DeFi, ya Andre Kronje is like the best gitu, karena bisa dibilang dia adalah orang yang sangat
apa ya, inovasinya dalam dunia DeFi itu luar biasa banget gitu jujurnya, ya. Nah, tapi ya dari itu juga ini menjadi satu masalah kalau sampai dia seperti ini gitu, dia moody dan keluar gitu kesannya. Nah, jadi ini kata-kata dari si Hancock ya, yang di atas si James Hancock. Dia bilang, semua orang bisa mendeploy user interface, siapapun bisa. Ya minimal orang yang punya technical skill bisa membuat si user interface. Tetapi nggak semua orang mau menggunakan kalau dia nggak percaya sama si sosok tersebut gitu ya. Jadi itu satu hal yang harus kita pertimbangkan lagi ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin yang membuat Phantom ini luar biasa perkembangannya dalam ya tahun ini ya, karena Januari lalu ya, Phantom ini melewati si Binance Smart Chain secara TVL ya. Sekarang mungkin udah nggak segede gini ya, tapi di Januari lalu itu mencapai 12,2 miliar TVL dari seluruh DeFi ekosistem yang ada di Phantom, alias besar banget. Ya, maka dari itu Phantom naik secara harga gitu. Nah, jadi ya tentunya ini menjadi satu kegalauan jujurnya ya, karena sebenarnya semua yang dibuat masih bisa dipakai. Cuma tinggal pertanyaan apakah market akan cukup mengerti bahwa sebenarnya dengan Andre Cronje keluar, itu nggak berarti Phantom dan Yearn Finance mati. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah track record dari Andre Cronje. Apakah dia punya track record sedikit emosional atau tidak? Jujurnya iya ya. Di tahun 2022 ini artikelnya, dia itu sempat mau keluar ya, sangat sempat mau keluar dari DeFi, bahkan sudah kesannya mengancam dia akan ya benar-benar keluar aja dari komunitas cryptocurrency. Karena kenapa? Atau lebih spesifiknya crypto DeFi ya, karena dia mengatakan bahwa industri ini tuh toxic gitu, banyak banget yang ya itulah ya, kita tahu lah semakin era kesini semakin banyak orang yang toxic di sosial media. Nah, jadi Cronje ini sempat sempat nyaris rage quit dari DeFi di tahun 2020, di mana dia merasa sangat kesannya mungkin dia kayak seperti kenal lah si emosinya gitu, kena emotional damage gitu ya, saat dituduh bahwa dia ini bisa memanfaatkan loophole dari Yearn Finance gitu. Dan ya berarti artinya apa? Kita harus pertimbangkan juga Andre Cronje secara emosi mungkin sedikit tidak stabil gitu. Dimana ya kita tahu lah, kadang-kadang orang jenius itu suka emosinya kurang stabil dan sedikit aneh gitu ya. Jadi ya ini juga menjadi salah satu pertimbangan lagi. Mungkin saja, we'll never know. Jangan-jangan saat dia sudah lebih tenang, bisa aja dia masuk lagi gitu ya, karena memang sebelumnya pernah ada track record seperti ini dari si Andre Cronje. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas klarifikasi dari Michael Kong ya. Buat kalian yang nggak tahu siapa Michael Kong ini justru yang pertama kali membuat Phantom ya, dan dia juga yang memegang CEO dari ya tim devnya Phantom ini, atau lebih tepatnya CEO dari Phantom Foundation. Yang pertama nih ya, ini yang paling penting juga nih. Banyak yang kita tahu bahwa Anton dan Andre yang dia bilang dia menterminasi 25 project, ini tuh satu misunderstanding menurut dia. Ya, yang mereka terminasi adalah involvement mereka, atau ya mereka udah nggak kerja lagi di 25 project ini. Ya, tetapi mereka ini mereka oper project ini ke tim yang sudah ada gitu. Jadi nggak ada pembuatan tim baru atau apa. Timnya yang lain masih stay. Yang cuma keluar itu hanya Andre Cronje dan Anton Nel saja gitu. Itu yang pertama dan cukup penting ya. Berbeda loh terminasi project sama mereka menterminasi kerja sama mereka gitu kesannya. That's different. Yang kedua, banyak orang yang nggak tahu juga bahwa sebenarnya tim ini sudah eksis sejak lama gitu. Contohnya nih, untuk Yearn Finance ya, mereka ini tim dari si Yearn Finance ini sudah cukup lama mengerjakan si Yearn Finance gitu. Jadi satu miskonsepsi kalau lo berpikir Yearn Finance atau Phantom itu hanya dipegang 100% oleh Andre Cronje. No, nggak seperti itu. Tapi kalau kita bilang PC dia dari DeFi ya itu ya dipakai oleh Phantom dan Yearn Finance gitu. Tapi ya eksekusinya nggak dia semua langsung gitu loh kesannya ya. Nggak seperti gini loh kesannya. Steve Jobs, Bill Gates, itu mereka nggak sampai manufacture semua produk mereka sendiri kan. Mereka punya tim gitu loh. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Yang ketiga, nah multi-chain org adalah tim yang sudah ada selama bertahun-tahun. Dan dia juga bilang ini ya menurut si Michael Kong ya, ini ada satu tim yang luar biasa menurut dia. Dan dia juga selalu keep close contact dengan beberapa developer mereka. Dan multi-chain mereka pun masih running normal. Bisa cek di sini. Buat kalian yang penasaran, boleh langsung cek ke Michael Kong
ya di Twitternya dia lah pokoknya gitu ya. Nah yang keempat, ini adalah yang berhubungan langsung dengan Phantom, yaitu adalah protokol yang sebenarnya lagi lumayan hype, yaitu adalah Solidly. Ya, nah Solidly ini kita tahu bahwa ini yang dijalanin sama Andre, ya, dan mungkin ini alasannya kenapa Phantom ngedropnya lumayan secara signifikan, karena seperti yang kita bahas sebelumnya ya, di mana si Yearn Finance ini berhasil menaklukkan BSC itu karena si Solidly ini, gitu, di mana dia membuat banyak sekali demand. Nah ini sudah diambil alih oleh SolidDex. Ya, jadi sebenarnya ya baiknya gitu, semuanya tetap masih berjalan sebagaimana harusnya. Cuman ya bisa dibilang mereka kehilangan seperti satu inovatornya lah gitu kesannya. Tapi protokol mereka nggak hancur gitu karena sudah jadi sebenarnya. Tinggal ya terus menjalankan saja yang sudah menjadi roadmap mereka. Oke, dan poin selanjutnya ya. Jadi sekali lagi ditekankan oleh Michael Kong, tidak ada project yang closing down secara development. Bahkan beberapa dari mereka sudah berjalan secara independen selama bertahun-tahun. Contohnya adalah untuk Yearn Finance ya, yang dikatakan oleh si ini, salah satu developer dari si Yearn Finance, yaitu si siapa tadi namanya, si Bantek ini ya. Nah, dia bilang si Andre Cronje saja sudah tidak kerja spesifik untuk Yearn Finance selama setahun lebih gitu. Jadi ya mereka sudah berjalan secara independen gitu ya. Dan selanjutnya juga untuk Phantom Foundation. Secara operasional mereka tidak ada perubahan dan semua core dan middleware developersnya masih tetap berjalan dan working hard untuk next update gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sisanya lebih ke teknis ya. Boleh kalau kalian tertarik untuk baca lagi boleh. Tapi intinya adalah yang ditekankan oleh Michael Kong, semua roadmap dari Phantom masih tetap ditargetkan seperti itu walaupun si Andre Cronje sudah pergi gitu. Jadi kalau gue lihat ya simpelnya dia mau menunjukkan bahwa Andre Cronje ini dia memang luar biasa ya, tetapi dia lebih ke secara visi besarnya gitu loh. Dan bisa dibilang Phantom visi besarnya udah dapat gitu. Jadi mereka hanya tinggal eksekusinya saja. Dan menurut si Michael Kong ya developer mereka semua masih oke-oke saja semua, berarti ya well tinggal nunggu saja apakah nanti sudah rilisnya sesuai dengan si visi awal si Cronje atau tidak. Gitulah kesannya ya, gue coba translate apa maksudnya Michael Kong ya. Jadi kurang lebih seperti itu klarifikasi dari Michael Kong. Oke, dan yang terakhir adalah langsung dari Phantom Foundation sendiri. Nah, mereka menyatakan terima kasih yang luar biasa terhadap si Andre Cronje karena apa yang sudah dia berikan terhadap crypto industry in general ya. Karena baik lagi, Andre Cronje secara visi yaitu luar biasa sekali ya untuk membuat satu sistem protokol-protokol DeFi yang out of the box gitu. Nah, tetapi penekanannya Phantom ini bukan one man show ya. Mereka ini adalah tim. Dan sekarang sudah ada lebih dari 40 orang lebih yang working on Phantom. Ya tentunya dia nggak tulis yang si part time dia nggak tulis ya. Nah lalu selanjutnya adalah yang penting juga dia yang menekankan bahwa sekarang tim dari Phantom sedang working on consensus dan juga untuk yang middleware ini mereka sudah melakukan selama bertahun-tahun. Gitu, dan timnya terus grow. Ya, jadi sekali lagi mereka mengingatkan bahwa ini adalah effort team ya, bukan hanya sendiri saja. Nah, jadi bisa dibilang ya ini kayak yang gue bilang tadi ya, ini bahkan Phantomnya ngomong sendiri. He was a big picture guy, working closely with CEO Michael Kong, laying the groundwork especially during the tough times of 2018. Jadi intinya apa ya itu, dia lebih ke visi, big picture gitu. Nah, untuk yang hal-hal yang lebih teknisnya, yang lebih kesehariannya ya, tim mereka masih tetap ada gitu loh kesannya ya. Jadi maka dari itu development dari Phantom ini nggak akan terimpact oleh decisionnya si Andre menurut mereka ya. Dan dia bilang big things are coming as scheduled, berarti masih sesuai dengan roadmap mereka. Nah sekarang untuk ini nih ya, untuk SnapSync mereka bilang masih on track, dan juga untuk DB upgrade secara short term dan seterusnya ya. Jadi ya baik lagi intinya seperti itu ya. Nah, tapi tentunya walaupun kita sudah lihat semuanya ya, sudah ada klarifikasi yang cukup jelas juga dari tim Phantom maupun juga secara dari si Michael Kong ya tetap kita harus lihat secara TA-nya juga ya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bagian TA-nya. Oke, dan sekarang kita bagian chartingnya ya. Walaupun secara fundamental kita udah bisa lihat ya bahwa tim Phantom semua masih terus menjalankan sesuai roadmap mereka, tim dev mereka juga masih ya tetap komplit ya, kecuali si Antonell dan juga si Andre Cronje. Jadi dan bahkan dia juga sudah update masih tetap on track secara timeline ya. Tapi tetap kita nggak boleh kesannya menghiraukan TA-nya. TA-nya concerning, di mana dia semakin dekat ke $1.27.
Tetapi di waktu bersamaan kalian juga sudah siap mental seharusnya bisa ke daerah sini. Karena sudah dari DCWT yang lalu-lalu, sejak dia mulai tembus daerah sini nih ya, tembus daerah sini gue sudah bilang, nah, siap-siap nih. Kalau dia nggak bisa mempertahankan 20, apalagi nembus sini, ya kita bisa mengunjungi lagi daerah $1.27. Nah sekarang sudah semakin dekat. Nah, jadi kalau gue pribadi seperti apa posisinya sekarang? Kalau gue pribadi lebih ke wait and see, tunggu apakah dia bisa terpantul di daerah sini atau tidak. Kalau sampai dia terpantul di sini, ya, bukan cuma berhenti doang ya, terpantul dan mulai membuat higher high, higher low, higher high, higher low, mulai menembus lagi resisten. Nah, itu bisa ada kemungkinan menjadi apa? Double bottom, ya. Nah, tetapi andaikan dia tembus nih, dia tembus, misalnya kan dia kapitulasi sampai ke daerah ya $1 lah, dekat-dekat $1 misalkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan besar yang terjadi adalah pola apa? Double top, seperti di atas. Ya. Nah, jadi tentunya dalam beberapa hari ke depan kita akan tahu apakah ini sebenarnya double top atau double bottom. Gitu. Makanya kalau gue pribadi sih, gue nggak terlalu suka ngedebatin misalkan, wah ini double top nih, udah pasti. Karena di waktu bersamaan double top, kemungkinan ya, kemungkinan besar akan ada yang berargumen literally kebalikannya, yaitu apa? Double bottom. Karena double bottom juga mungkin, gitu loh. Jadi ya makanya kalau gue pribadi lebih senang menggunakan support dan resistannya adalah moving average, lalu bisa menggunakan ya Fibonacci lebih ke bantuan lah ya. Gue lebih prefer struktur gitu. Karena kenapa? Menurut gue ya lebih enak seperti itu gitu daripada lu wah lihat nih ini pasti begini karena polanya begini. Karena kalau lu cuma mengandalkan pola gitu ya, pola tuh kadang-kadang suka subjektif dari satu orang ke orang lain. Ada yang bilang, ini nggak valid karena ini lebih tinggi sedikit, karena ini lebih begini dikit. Daripada pusing gitu, lebih baik cari ya udah struktur aja gitu ya. Dan andaikan gitu lo mau nge-short pun hati-hati gitu. Jangan asal aja nge-short gitu. Wah, pokoknya gara-gara si Andre gini nge-short pasti cuan. Nggak ada yang kayak gitu caranya ya. Ya kalian harus tunggu konfirmasi. Gitu. Kalau sampai kalian mau nge-short pun ya kalian harus tunggu sampai kapitulasi, bersabar tunggu si retracementnya gitu ya atau si koreksinya lagi baru kalau ada konfirmasi baru hajar gitu loh. Ya kalau enggak ya udah resiko lu akan jelek gitu karena kalau nge-short kan lu pasti harus butuh leverage kan. Kalau lu nge-short tanpa konfirmasi that's bad gitu. Risk reward ratio-nya kacau ya. Jadi kurang lebih intinya adalah untuk Phantom secara TA wait and see. Tunggu apakah dalam beberapa hari ke depan dia bisa terpantul di daerah $1.27 atau tidak. Karena selain dari sini, kita bisa bilang daerah $1.27 bahkan arguably lebih dalam ya. Kita bisa bilang ini masuknya lebih ke daerah demand di sini nih ya, daerah demand. Nah, pada tahun 2021-an, Septemberan lah ya, September sampai Oktober. Ini terbuat satu daerah demand yang akhirnya memantulkan harga Phantom. Gitu. Jadi, itu juga yang harus kalian pertimbangkan. Apakah daerah demand ini bisa membantu juga Phantom bisa lanjut lagi ke atas atau tidak? Seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita sudah bahas, Phantom secara teknisnya ya sebenarnya aman-aman saja. Karena bisa dibilang semua code-nya tidak ada masalah, masih sesuai dengan timeline mereka juga. So, ya hanya lebih ke ya Andre Cronje keluar gitu. Nah, ini mungkin seperti gini kesannya ya. Andre Cronje itu seperti yang tadi dibahas, dia itu lebih ke big picture ya, visi dia yang menjadi penting untuk Phantom gitu. Dan bisa dibilang untuk visi dan ya bisa dibilang apa ya kesannya fondasinya itu sudah terbangun. Itu tinggal pertanyaannya apakah Phantom akan bisa terus mengikuti visi dari awal si ya Andre Cronje atau tidak. Contoh seperti gini, Apple. Steve Jobs sudah lama meninggal. Ya, sudah lama meninggal, tapi apakah Apple hancur? No. Kenapa? Karena Apple, Tim Cook, dia stay dengan visi yang dibuat oleh si Steve Jobs. Pertanyaannya apakah Phantom akan bisa mengikuti visi dari Andre Cronje yang sebelumnya atau tidak? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Ya, dan secara TA kita bisa lihat ya detailnya sudah ada tadi di belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update mengenai Phantom. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca candle, cara baca chart dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang tertarik untuk membuat akun ya mulai dari Bybit, Maxi, Huobi atau juga BingX, bisa juga klik di bawah ada link referral kita. Dan tentunya nggak wajib ya, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara aktif membantu komunitas dari TCI ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.